Baik, renungan kita pada saat ini diberi judul Tipuan Rohani, yang diambil dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa menipu diri sendiri. Nah, orang yang tertipu biasanya dia tidak menyadari kalau dia itu sementara ditipu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menipu diri sendiri. Nah, kenapa dikatakan tipuan rohani? Dikatakan tipuan rohani karena kata-kata awal dikatakan bahwa orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan, mendandakan bahwa orang ini hadir di tempat ibadah. Orang ini tahu apa yang difirmankan, tapi dia hanya mendengar tapi tidak melakukan. Jadi bisa saja dia itu setia dalam setiap peribadatan rohani. Dia rajin dalam peribadatan rohani. Bahkan dia hadir dalam setiap aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kerohanian. Tapi ayat ini mengatakan, kalau dia hanya hadir, hanya mendengar, tapi bukan pelaku, dia adalah menipu diri sendiri. Itulah sebabnya dikatakan tipuan rohani. Tertipu dari apa? Tertipu dari apa? Mungkin dia merasa sudah diberkati dengan datang di ibadah. Oh, saya sudah datang di ibadah, saya sudah hadir, saya sudah duduk, saya sudah menyanyi, saya sudah mengangkat puji-pujian, saya sudah mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Ayat ini dengan jelas, dia menipu diri sendiri. Dia merasa dia diberkati dengan datang ibadah. Dia merasa dia didengar oleh Tuhan. Bahkan dia merasa dia diselamatkan. Itulah sebabnya kadang-kadang orang-orang berpikir dengan pengalaman, Tuhan, kenapa saya sudah rajin datang ibadah? Kenapa Tuhan belum mendengarkan doa saya? Tuhan, kenapa harus ada ini? Kenapa harus ini? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita sementara menipu diri sendiri. Karena kita bukan pelaku firman. Kita hanya datang di ibadah. Kita setia di ibadah. Kita setia dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Tapi kita bukan pelaku firman. Itulah sebabnya kita harus mengikuti apa yang difirmankan Tuhan, bukan hanya mendengarkan. Dengan melakukan apa yang difirmankan, kita tidak akan tertipu, kita akan diberkati, doa kita akan dijawab, dan kita akan diselamatkan. Kita ambil satu ayat contoh dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Baiklah kita bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi kita melakukan setiap firman yang disampaikan. Kita bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.